Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di channel Gusman Bojonegoro Special Edition. Hari ini manas-manas nong tengah keduaan Cub ya. Saat ini saya ada di lahan siapa Cub? Mas Karwo si Juragan Purel yang selalu bilang nek gak duwe modal ora usah nandur brambang. Kalau ndak punya modal ndak usah tanam bawang. Itu slogan dari si Karwo. Oke. Ini tanaman 15 HST. Nek salah benerin nowo. Karena saat ini Mas Karwonya lagi sibuk ngurusin driying padi. Ini tanamannya Mas Karwo saat olah lahan menggunakan arang sekam yang ada di driying huler. Ya, driying padi menggunakan open atau driying itu bahan bakarnya memakai sekam. Jadi ini dikasih arang sekam karena Karwonya juragan sekam. Dan ini benih dari Tajuk G. Untuk ukuran tanaman 15 HST, tanaman Mas Karwo ini sudah bagus. Tapi ini tanaman sudah saatnya minta makan Mas Karwo. Kalaupun dipupuk mungkin ini pupuknya belum terserap. Tanaman terlihat sehat. Dan untuk Mas Karwo pesan saya, kalau ke lahan Mas Karwo cepet ke lahan. Ini tanamannya biasa HST sekian itu ada contoh dari benih yang seperti ini guys. Ini wajib dicabut Mas Karwo dan dikasih bekasnya dikasih trichoderma atau dikocor trichoderma. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Jadi untuk Mas Karwo hal yang sepele-sepele seperti itu harus benar-benar diketahui. Dan keseluruhan tanamannya bagus. Sedikit saya jelaskan kepada para petani pemula. Jika tanaman seperti ini tanaman Mas Karwo belum ada masalah. Ini jangan teledor. Selalu amati. Terlebih tanaman saat ini di pucuknya itu ada apa Cuk ini jenenge? Pucuk kuningnya bukan kering, tapi ini bener saatnya minta makan. Kalaupun habis dipupuk mungkin baru kemarin atau lusa baru 2 hari. Kalau menurut saya sih, kalau belum dipupuk cepat pupuk Mas Karwo. Kalaupun sudah dipupuk kemungkinan baru kemarin atau 2 hari yang lalu. Karena jelas ini tanaman belum terlihat memakan pupuk. Jadi sudah saatnya mupuk. Dan untuk fungisidanya Mas Karwo biar batangnya besar, jangan lupa aplikasi azoxystrobin. Persiapkan fungisida minimal azoxystrobin, mancozeb, zineb, chlorothalonil dan azol. Nanti azolnya dispray saat peralian fase. Ini tanamannya Mas Karwo kurang lebih benih 100 kilo. Nanti kita shoot Mas Ucup ya. Terus dibuat jalur gaza, tapi jalur gazanya terlalu luas. Ini bisa saya buat duduk ini. Dan untuk batangnya sudah bagus Mas Karwo. Dan Mas Karwo tidak boleh teledor karena sampean itu sudah dikenal dan sering bilang slogannya sampean, kalau ndak punya modal ndak usah tanam bawang merah. Sampai tanamannya sampean ini nanti kurang subur berarti sampean kurang modal. Oke, penjelasan saya intinya tanaman ini sudah saatnya butuh dikasih nutrisi. Dan tanaman saat ini kalau HST 15 seperti ini paling bagus kalau lewat daun bisa menggunakan monokalium fosfat alias MKP. Tujuannya untuk memperbesar batang. Jadi MKP tidak masuk hanya pada saat generatif, saat 40A bukan, tapi bisa masuk saat habis tanam 10 HST sampai 25 HST. Kok boleh gono tuh Cuk? Dan untuk
ulat kayaknya bersih ini Mas Karwo, belum ada tanda-tanda serangan ulat, tapi ada 1-2 itu wajar, harus diantisipasi. Untuk ulat saya yakin ini karena musim sudah mulai juga berubah panas setiap siangnya, kalau sore hujan. Untuk ulat kalau masih kecil seperti ini jangan menggunakan insek yang konsentrasinya sudah tinggi. Jadi gunakan insek yang ringan-ringan saja, bisa menggunakan larvin misalnya, dan bisa menggunakan kelas lanet seperti itu. Nanti kalau sudah 25 up pakai yang konsentrasinya naik. Jadi bisa menggunakan insek apa saja yang cocok di wilayah Anda. Tapi kalau saya pribadi, tanaman saya cukup pakai Citropin Plus, yaitu minyak citronella yang dimix dengan minyak pin oil dan dikombinasi dengan pestisida nabati. Spesial untuk mengobati ulat, kutu-kutuan, dan paling ampuh untuk grandong. Berbicara soal grandong, ini Mas Karwo perlu dengar, tanaman yang masih HST segini jangan main-main Mas Karwo. Kalau sampean pengen terbebas dari grandong, mulailah kalau pakai insektisida pabrikan, mulailah masukkan abamectin yang konsentrasinya rendah. Kalau tidak salah ada merek apa Mas Ucup? Abrasel. Itu konsentrasinya masih rendah, nanti bisa naik sampai yang konsentrasinya tinggi. Jadi apapun yang kita aplikasikan ke lahan kita, mulailah dari dosis terendah, konsentrasi terendah. Nanti mulai tanaman beranjak dewasa, dosisnya dinaikkan. Tujuannya apa? Ini perlu diketahui oleh para pemirsa. Tujuannya supaya hama itu tidak apa Mas Ucup? Tidak resisten atau kebal, benar kata Mas Ucup. Jadi mulai dari dosis terendah kita naikkan dan selalu kita naikkan. Oke guys, intinya Mas Karwo harus benar-benar teliti, karena tanam bawang merah itu kuncinya harus teliti. Selain seneng dan gembira, kalau saya tanam bawang merah itu selalu gembira. Kena masalah tak tangani, kalau tidak ada masalah tetap tak sayangi. Jadi menurut saya tanam bawang merah itu selain itu bisa menghasilkan cuan, buatlah itu sebuah hobi biar kita itu bisa menikmati prosesnya. Hobi, tantangan, kalau ada permasalahan kita tambah suka gimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Jika permasalahan itu bisa kita atasi, otomatis ada rasa senang, ada rasa bahagia yang muncul dari diri kita. Oke, pesan saya, ojo bosen tumindak becik. Selalu berbagi, karena berbagi takkan mengurangi. Oke, untuk yang terakhir, untuk para viewer Gusman Bojonegoro yang belum paham apa yang Gusman Bojonegoro terangkan, bisa langsung hubungi nomor WA tim Gusman Bojonegoro yang ada di deskripsi. Tambahan satu lagi, mampir ke channel Gusman Bojonegoro Official, karena di konten satunya itu spesialis konten yang nantinya untuk berbagi ke sesama. Seperti itu Mas Ucup ya? Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, untuk Mas Karwo maaf, ini saya piye jenenge? Saya culik dulu karena Mas Karwonya masih sibuk, saya masih disemayani terus. Tajak ke lahan, saya ingin tahu tanamannya masih disemayani, dan saat ini saya meluncur sendiri sama Mas Ucup. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan sang kameramen Yusuf Wijayanto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten berikutnya.